Kalau kamu pernah merasa ada seseorang yang terus-menerus ada di pikiranmu, bahkan setelah berhari-hari atau berminggu-minggu, mungkin kamu mulai penasaran, kenapa ya orang ini bisa begitu sulit untuk dilupakan? Apakah ada faktor yang memengaruhi pikiran dan perasaan kita dengan dia? Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Nah, kalau itu yang kamu rasakan, di video kali ini kita akan bahas beberapa fakta psikologi tentang tipe-tipe orang yang memang cenderung lebih sulit untuk keluar dari pikiran kita atau bisa dibilang sulit untuk dilupakan. Siapa tahu setelah menonton video ini, kamu bisa menemukan jawaban atau malah menyadari kalau kamu sendiri mungkin termasuk salah satunya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, mereka yang memberikan dampak emosional. Coba deh bayangin, apakah ada seseorang yang pernah datang dalam hidupmu dan benar-benar memengaruhi perasaanmu? Entah itu membuatmu merasa sangat bahagia, terharu, marah, atau bahkan merasa sangat sedih. Nah, orang-orang seperti ini cenderung meninggalkan jejak emosional yang kuat di dalam diri kita. Ini bukan cuma soal kenangan manis ataupun pahit, tapi lebih ke bagaimana perasaan yang mereka bangun bisa sangat intens dan mendalam. Ketika kita merasakan emosi yang kuat, baik itu kebahagiaan yang meluap-luap atau kesedihan yang menghujam hati, otak kita akan merekamnya dalam memori jangka panjang. Emosi-emosi ini membuat pengalaman bersama orang tersebut terasa hidup dan terus teringat dalam ingatan diri kita, bahkan meskipun waktu sudah berlalu. Dan kenapa itu semua bisa terjadi? Karena otak kita cenderung memberi perhatian lebih pada pengalaman yang melibatkan emosi yang kuat. Otak kita akan menandai momen-momen tersebut sebagai penting ataupun berarti, dan inilah yang membuat orang yang terlibat dalam momen tersebut sulit dilupakan. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, perasaan yang muncul di momen tersebut bisa kembali muncul dengan sendirinya, seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu orang dengan keunikan yang menonjol. Ini benar-benar sesuatu yang menarik, karena keunikan itu sendiri seolah menjadi magneti otak diri kita. Coba bayangkan, ada nggak orang dalam hidupmu yang punya ciri khas ataupun karakteristik yang berbeda dari kebanyakan orang? Entah itu gaya bicara yang khas, cara berpikir yang tidak biasa, atau bahkan hobi yang terbilang aneh bagi sebagian orang. Orang seperti ini cenderung lebih mudah melekat di ingatan kita karena mereka membawa sesuatu yang berbeda. Otak kita secara alami memang suka banget dengan hal-hal yang berbeda dari yang biasa kita temui. Ketika seseorang menampilkan keunikan mereka, entah itu dalam cara berpakaian, berbicara, atau bahkan dalam cara mereka menyampaikan pendapat, itu akan langsung menarik perhatian diri kita. Keunikan ini menciptakan kesan yang mendalam, yang membuat orang tersebut sulit untuk dilupakan. Bahkan tanpa kita sadari, otak kita secara otomatis memberi tempat lebih bagi orang-orang yang menonjolkan ciri khas mereka, karena mereka memberikan pengalaman yang tidak biasa. Dan secara psikologis, kita cenderung memberi perhatian lebih pada hal-hal yang menonjol dan berbeda, karena itu menstimulasi otak kita untuk terus memprosesnya. Orang yang menonjolkan keunikan mereka jadi lebih spesial di mata diri kita, dan itulah mengapa mereka lebih mudah teringat meskipun waktu sudah berlalu. Yang ketiga, mereka yang menghargai tanpa syarat. Orang-orang seperti ini benar-benar spesial karena mereka memberi kita dukungan yang tulus tanpa ada embel-embel apapun. Coba bayangkan, ada nggak orang dalam hidupmu yang selalu ada untukmu, apapun yang terjadi, dan menerima segala kekurangan serta kelebihanmu tanpa menghakimi? Nah, mereka inilah yang seringkali meninggalkan jejak emosional yang mendalam. Ketika seseorang menerima kita tanpa syarat, kita merasa dihargai secara penuh, seperti kita adalah diri kita yang paling sejati. Tidak ada kebutuhan untuk berpura-pura atau tampil berbeda dari diri kita yang sebenarnya. Kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan itu sangatlah berharga, dan ketika seseorang bisa memberikan hal itu, rasanya sangat menghangatkan hati. Dukungan tanpa penilaian ini membuat kita merasa aman, diterima, dan yang terpenting, kita merasa benar-benar dicintai tanpa ada alasan atau tuntutan apapun. Dari perspektif psikologi, dukungan tanpa syarat ini menciptakan ikatan emosional yang sangatlah kuat. Otak kita mengasosiasikan orang-orang ini dengan rasa aman dan kenyamanan, dan itu membuat mereka sulit untuk dilupakan. Keberadaan mereka dalam hidup kita memberikan rasa bahagia yang tulus.
Dan itulah yang menjadikan mereka begitu berkesan dalam ingatan kita. Yang keempat, mereka yang mengajarkan hal yang baru. Mungkin poin yang satu ini bisa jadi itu keterampilan baru, cara berpikir yang berbeda, atau bahkan sudut pandang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Orang-orang seperti ini sangat berpengaruh dalam hidup kita karena mereka berperan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan pribadi kita. Mereka memberikan kontribusi yang besar dalam pembuktikan siapa kita sekarang. Bayangkan deh, ada orang yang pernah mengajarkanmu sesuatu yang tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membuka wawasan dirimu. Mungkin mereka mengajarkanmu keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara mengatur waktu dengan lebih efektif atau teknik baru dalam pekerjaan. Atau mungkin mereka memberikan perspektif yang lebih dalam tentang dunia yang membuat melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya sekedar pengetahuan yang baru, tapi cara mereka memengaruhi cara berpikir kita, itu yang sangatlah paling membekas. Dari sudut pandang psikologis, orang yang mengajarkan kita hal baru akan membekas dalam ingatan kita karena mereka memberi dampak positif yang langsung terasa dalam kehidupan diri kita. Setiap kali kita mengingat keterampilan atau pengetahuan yang mereka ajarkan, kita juga mengingat pengaruh mereka dalam hidup kita. Itulah sebabnya orang yang mengajarkan kita hal baru seringkali sangat sulit untuk dilupakan. Yang kelima dan terakhir, mereka yang menghadirkan kebahagiaan sederhana. Orang-orang seperti ini punya cara unik untuk menyentuh hati kita tanpa perlu melakukan hal besar ataupun rumit. Mereka cukup dengan memberikan senyuman yang tulus, candaan yang ringan, atau sekedar menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Terkadang, kebahagiaan yang sejati datang dari hal-hal kecil dan sederhana yang membuat kita merasa nyaman dan dihargai. Bayangkan ada seseorang yang hadir dalam hidupmu dan hanya dengan berada di dekatmu, kamu merasa lebih ringan, lebih bahagia, atau bahkan lebih tenang. Mungkin mereka tidak memberikan hadiah besar atau mengatur kejutan yang luar biasa, tetapi cara mereka menunjukkan perhatian dan kasih sayang itu sangatlah berarti. Senyuman mereka yang cerah bisa langsung mencerahkan harimu, atau kata-kata mereka yang sederhana tapi penuh makna bisa membuatmu merasa lebih baik. Dari sudut pandang psikologi, kebahagiaan sederhana ini memberikan dampak emosional yang luar biasa. Ketika kita merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang datang dari orang tersebut, otak kita akan mengingat perasaan positif tersebut. Setiap kali kita mengingat momen sederhana namun penuh kebahagiaan itu, kita juga mengingat orang yang membawa kebahagiaan tersebut. Itulah sebabnya mereka yang menghadirkan kebahagiaan dengan cara sederhana seringkali sulit untuk dilupakan, karena mereka telah membuat hidup kita terasa lebih indah dan penuh dengan makna. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 fakta psikologi tentang tipe orang yang sulit dilupakan. Ingatlah, orang-orang seperti ini tidak hanya mengisi kenangan diri kita, tapi mereka juga berperan dalam proses kita tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Jadi siapa tahu, mungkin orang yang sulit dilupakan itu adalah seseorang yang memberi warna lebih dalam hidupmu, atau bahkan kamu sendiri yang telah menjadi sosok yang berkesan bagi orang lain. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu sedang ataupun pernah mengalami tanda-tanda yang sudah dijelaskan? Atau kamu punya pengalaman lain yang menarik terkait topik kita hari ini? Jangan ragu dan sungkan untuk share pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus bermanfaat dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.